Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Aprilian dengan NIM P101222039. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang gizi dan ekonomi. Gizi dan ekonomi merupakan dua bidang yang saling terkait erat. Status gizi seseorang atau masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Dan di sisi lain, status gizi juga dapat memiliki dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi. Kemudian pengaruh ekonomi terhadap gizi. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah gizi. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi karena keterbatasan daya beli. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah gizi seperti stunting, wasting, dan underweight. Kemudian akses terhadap makanan. Harga makanan yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur dapat membuat akses terhadap makanan bergizi menjadi sulit, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan yang terpencil. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan makro. Kemudian pendidikan. Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang gizi dan pola makan yang sehat. Hal ini menyebabkan konsumsi makanan yang tidak bergizi dan berakibat pada masalah gizi. Kemudian pengaruh gizi terhadap ekonomi. Yang pertama, produktivitas. Buruknya status gizi dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja dan sekolah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Yang kedua, kesehatan. Masalah gizi dapat meningkatkan resiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Hal ini dapat meningkatkan biaya kesehatan dan membebani ekonomi negara. Kemudian, pembangunan. Buruknya status gizi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di suatu negara. Hal ini karena anak-anak yang mengalami gizi buruk akan mengalami kesulitan dalam belajar dan tumbuh kembang, sehingga tidak dapat mencapai potensi penuh mereka. Kemudian, upaya meningkatkan gizi dan ekonomi. Yang pertama ada intervensi gizi. Pemerintah perlu melakukan intervensi gizi untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat. Intervensi gizi dapat berupa pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Hal yang ini dapat membantu mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pola makan yang sehat. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memilih makanan yang bergizi dan meningkatkan status gizi. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil adalah gizi dan ekonomi saling terkait erat. Upaya untuk meningkatkan gizi dan ekonomi perlu dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.